Selamat pagi, hari ini Solo mendung nih. Ya. Jadi kita hari ini mau diskusi, mau menggali pengalaman dari dokter spesialis penyakit dalam, subbidang endokrin. Nanti kita akan diskusi banyak terkait dengan nutrisi pada penderita diabetes. Ya, saya perkenalkan ada Dokter Yulia Sekarsari. Dipanggilnya Dokter Yulia ya dok ya? Iya, Dokter Yulia Sekarsari, spesialis penyakit dalam. Monggo dokter untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Muardiwai pada kesempatan pagi ini. Ya, terima kasih Dokter Amel. Perkenalkan, nama saya Dokter Yulia Sekarsari. Saya dari bagian penyakit dalam, divisi endokrin, metabolik, dan diabetes. Ya, kebetulan hari ini saya diminta untuk berbincang-bincang sama Dokter Amel tentang nutrisi pada penderita diabetes. Sebenarnya mungkin kita sudah tidak bilangnya penderita sih, tapi bisa dibilang penyandang ataupun diabetesi. Diabetesi ya dok, istilahnya ya. Diabetesi. Buat untuk mereka-mereka yang memang sudah terdiagnosis diabetes dan survive dengan itu namanya diabetesi. Diabetesi gitu ya. Jadi memang ya juga biar tidak menderita gitu kan, istilahnya kok seperti itu. Jadi kita memanggilnya sebagai diabetesi. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Yulia. Jadi istilah baru nih buat teman-teman semua yang mungkin belum familiar. Jadi buat mereka yang sudah terdiagnosis diabetes, itu kita kedepannya menyebutnya sebagai diabetesi karena mereka harus bisa survive dengan penyakit tersebut ya, istilahnya bersahabat ya dok ya dengan penyakit tersebut, karena kan untuk jangka panjang, untuk seterusnya agar tetap bisa sehat atau agar tetap bisa survive dengan diabetesnya, seperti itu. Istilahnya adalah diabetesi. Mungkin monggo dokter untuk mengawali dari diskusi kita ini, dokter menyampaikan beberapa pengalaman ilmu buat teman-teman dan sahabat Muardiwai. Iya. Ini mungkin sebelumnya saya punya slide ya dok ya, mungkin bisa ditayangkan ya. Ini sedikit aja sih dok, mungkin perkenalan dulu dengan diabetes itu apa. Ya, ini berdasarkan Perkeni dok, diabetes itu apa sih? Diabetes merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dikarenakan gangguan bisa dari kerjanya insulin, bisa dari produksinya insulin, ya, kemudian atau keduanya dok. Nah, itu berdasarkan definisi dari Perkeni. Perkeni itu apa dok? Mungkin sahabat Muardiwai belum tahu nih yang lain. Perkeni itu Perkumpulan Endokrin Indonesia. Ya, itu memang secara nasionalnya ahli-ahli endokrin dikumpulkan menjadi satu organisasi namanya Perkeni. Perkeni, iya, baik dok. Ya, kemudian diabetes sih mungkin kalau orang awam bilangnya penyakit gula ya. Sakit gula. Ya, sakit gula. Iya, gitu. Karena memang manis ya. Jadi tambah manis nggak dok kalau sudah sakit gula? Iya, apalagi lihat Dokter Amel ya. Dan Mbak Mary juga, iya. Jadi gitu. Jadi orang awam lebih kenalnya mungkin penyakit gula atau sakit gula. Jadi saya kadang kalau nanya, ibu punya sakit gula nggak? Pasti mereka langsung respon. Langsung nyambung ya dok ya, sakit daripada gula. Daripada tanya diabetes, ibu sakit diabetes. Nah, itu mungkin belum familiar ya dok. Kemudian diabetes sendiri itu kan ada beberapa tipe. Nah, beberapa tipe, kalau kita mengenalnya sekarang 4 tipe besar dok. Jadi ada diabetes tipe 1, itu merupakan diabetes yang dikarenakan produksi insulinnya itu memang berkurang. Biasanya ditemukan dari anak-anak. Ya, jadi memang pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin itu. Insulin itu apa sih? Insulin merupakan hormon yang untuk mengatur gula darah itu. Itu yang diabetes tipe 1. Kemudian diabetes tipe 2 adalah penyakit biasanya kalau sekarang usia 40 tahun ke atas. Itu disebabkan karena resistensi insulin. Jadi insulinnya bisa produksi tapi tidak bisa bekerja maksimal. Jadi ada insulinnya tapi nggak bisa bekerja maksimal. Beda dengan yang tipe 1 tadi ya dok ya. Kalau itu memang benar-benar nggak ada ya dok ya. Kalau tipe 1 pabriknya memang rusak. Itu yang tipe 2. Kemudian yang tipe 3 itu gestasional diabetes. Tipe 3 itu biasanya terdeteksi kalau wanitanya atau ibu itu dalam keadaan hamil.
Ya biasanya trimester ketiga, mungkin dokter OB-GYNnya screening, terus lihat oh gula darahnya kok naik, seperti itu. Yang keempat itu diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain bisa macam-macam, dari kanker, dari autoimun dan lain sebagainya. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih diabetes, terus apa yang harus dilakukan gitu kan? Misalnya ada gejala-gejala khas kalau diabetes itu, Dok. Diabetes itu gejala khasnya itu 3P kalau bahasa kedokterannya. Polifagi, polidipsi, poliuri. Jadi polifagi itu dia banyak makan, poliuri itu banyak buang air kecil atau pipis, kemudian polidipsi itu banyak minum. Nah, yang satu ini tidak spesifik tapi juga banyak dialami orang-orang. Dia penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi misalnya dia tadinya berat badannya mungkin besar gitu ya, Dok ya, tapi tiba-tiba turun drastis padahal nggak diet gitu ya, Dok ya, mungkin betul. Gitu ya. Jadi memang pasien itu juga merasa aneh sih sebenarnya. Makannya tetap, aktivitas tetap, berat badannya turun drastis. Iya, Dok. Dan kadang malah bangga, malah seneng gitu. Iya, karena saya nggak diet apa-apa turun nih gitu. Mungkin lihat temennya susah-susah. Iya, susah-susah. Wah, enak-enak aja makan manis, makan ini, kenapa berat badannya turun? Iya, baik. Ya mungkin itu sekilas aja sih, Dok. Iya. Baik, dokter. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ternyata ada 4 tipe diabetes tadi penjelasan Dokter Yulia. Ada diabetes tipe 1, ada tipe 2, ada gestasional pada kehamilan dan yang lain-lain seperti itu ya, Dok ya. Dan kalau yang pada orang umum, Dok, artinya kalau pasien yang datang ke dokter itu rata-rata kebanyakan dia yang tipe mana, Dok? Ya, kalau memang dari berbagai tipe yang ada itu ternyata yang paling banyak itu tipe 2. Tipe 2 ya, Dok ya. Baik. Karena tipe 2 itu penyebabnya paling banyak adalah lifestyle. Lifestyle yang tidak dikontrol dengan baik sehingga menyebabkan gangguan dari kerjanya insulin itu. Artinya bisa jadi kan saya sering juga, maksudnya kamu punya keturunan diabetes nih, bapak, ibu, kakek seperti itu. Pasti akan terkena atau belum tentu juga, Dok. Dan atau sebaliknya, mereka-mereka yang tidak punya keturunan tapi karena lifestyle-nya tidak baik juga ada kemungkinan untuk terkena diabetes tipe 2 ini. Sebenarnya fenomenanya bagaimana sih, Dokter? Ya, jadi memang secara penelitian yang memiliki keturunan terutama grade 1 itu dalam artian orang tua, itu bisa sampai 50% anaknya akan menjadi diabetes. Itu jika tidak diatur ya, maksudnya lifestyle-nya dari makan, aktivitas itu tidak dikontrol, bisa sampai 50%. Dan itu bahkan bisa lebih muda usianya untuk terkena diabetes dibanding orang tuanya. Karena biasanya usia 40 tahun ke atas atau rata-rata ya, Dok ya, kalau pengalaman dokter atau dari ilmu yang ada, rata-rata mereka yang terkena diabetes tipe 2 ini di usia berapa, Dok? Ya, kalau dulu mungkin iya, Dok, 40 tahun ke atas kan penyakitnya orang tua gitu. Orang tua pun orang tua yang mampu gitu ya. Mungkin lebih banyak di kota gitu, negara-negara maju. Ternyata sekarang fenomenanya mulai bergeser ya. Jadi mulai banyak yang usia-usia produktif, mungkin 20-30 sudah mulai terdiagnosis diabetes. Minimal pre-diabetes deh. Gitu. Nah, pre-diabetes apa nih, Dok? Ada istilah pre-diabetes. Pre-diabetes itu kalau secara klinis mungkin tidak terlihat ya, tidak terlihat, tapi mungkin gejalanya gitu ya, Dok ya, gejalanya nggak begitu spesifik. Tapi mungkin punya faktor resiko seperti obesitas, faktor keturunan. Ketika dia dicek gula darahnya berada di pertengahan, tidak normal juga tidak tinggi. Itu kita sudah mulai curiga jangan-jangan dia sudah dalam kondisi pre-diabetes. Pre-diabetes dalam artinya sudah mau menjadi diabetes. Tapi jangan salah, pre-diabetes itu malah jumlahnya banyak juga. Karena kalau tidak kita tangani, tidak kita sadari apa yang harus dilakukan, ujung-ujungnya nanti jadi diabetes juga. Diabetes juga, Dok. Dan itu malah banyak ya, Dok ya. Malah banyak ya. Fenomenanya jadi bergeser itulah, jadi banyak. Dan kadangan mereka mungkin tidak sadar juga ya, Dok ya, datang dengan apakah mereka-mereka yang datang ke dokter ini tuh memang sudah artinya diabetesnya tuh sudah kalau
udah di tahap diabetes atau pre-diabetes, ada juga yang udah inisiatif datang, atau kalau pasien-pasien bagaimana dok rata-rata? Biasanya masih insidental sih dok. Kalau yang untuk usia muda ya, karena merasa dia sehat, kecuali dia memang sadar banget dalam artian memang keluarganya hampir banyak yang diabetes, terus dia kok ketakutan, bukan ketakutan tapi dia merasa khawatir dengan dirinya, mungkin dia akan general check up atau cek gula lah minimal. Iya dok. Tapi banyak yang insidental sih lebih itu, jadi dia mungkin mondok atau mau operasi, jadi baru ketahuan abis itu ya dok ya. Iya. Itu ternyata kok gula darahnya tidak dalam batas normal. Itu kita menemukan kalau di rumah sakit ini mulai bergeser ke yang muda juga cukup banyak. Iya dok, baik dok. Baik. Iya, baik begitu teman-teman. Jadi ternyata tadi disebutkan Dokter Yulia bahwa diabetes ini bisa karena lifestyle dan bisa juga karena keturunan, meski memang kalau keturunan ini potensinya lebih besar ya dok ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin mereka yang tidak punya keturunan tapi lifestyle-nya tidak baik seperti itu, akhirnya juga bisa berpotensi mengalami diabetes seperti itu ya dok ya. Nah ini mungkin sekarang ke ini dok, antara laki-laki dan perempuan kalau kita pakai jenis kelamin dok, ada nggak dok perbedaan siapa yang lebih mudah terkena untuk diabetes, atau ternyata ya sama saja, jadi tidak ada kecenderungan terkait dengan gender atau jenis kelamin terkait yang terkena diabetes ini dok? Mungkin masih tergantung tipenya ya dok. Kalau tipenya mungkin kalau tipe 2 sekarang kayaknya hampir sama ya, karena kalau dulu mungkin laki-laki yang bekerja makannya mungkin tidak diatur ya. Tapi sekarang juga banyak wanita yang bekerja, terus ibu-ibu juga sekarang apalagi musim pandemi ini masak juga jadi jarang, jadinya delivery itu ternyata nggak cuman orang tua, sampai anak-anaknya sampai juga. anak-anaknya juga, Sampai anak-anaknya juga ada masalah dengan diabetes. Kecuali kalau misalnya DM tipe 1 tuh atau DM tipe lain yang ke arah autoimun atau yang gestasional diabetes, itu memang pasti perempuan yang paling banyak ya, yang paling banyak. Nah kemudian jika nih dok ada seorang diabetesi, artinya tadi kan dokter menyebut istilah diabetesi, jadi mereka yang sudah terdiagnosis diabetes dan survive dengan itu. Kalau idealnya sih dok, biar mereka bisa survive mungkin apa saja yang harus mereka lakukan selain kemudian pengobatan yang teratur? Karena ada nih dok beberapa pasien yang bikin keputusan diri sendiri terhadap dirinya, jadi saya nggak mau datang ke dokter, saya nggak mau pakai obat-obatan, saya cukup begini, ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya yang baik itu bagaimana sih dok? Ya jadi memang ya itu mungkin nggak cuma diabetes ya dok ya, yang seperti itu mungkin banyak penyakit yang pasiennya seperti itu ya. Menyangkal ya dok ya. Iya seperti itu. Jadi memang kalau pada pasien diabetes itu yang memang edukasi itu perlu sekali. Jadi kita kalau secara ilmiah itu dari bagian itu terutama bagian endokrin itu kita mengambil 5 pilar. Pilar diabetes, yaitu edukasi, kemudian aktivitas, kemudian terapi makanan atau diet nutrisi, kemudian terapi pengobatan, yang terakhir cek gula darah mandiri. Nah ini yang terakhir ini walaupun belum bisa dilakukan oleh semua orang, tapi sudah mulai banyak yang melakukan. Itu cukup menggunakan alat-alat yang bisa dibeli itu ya dok ya, yang beli di apa namanya apotek atau alat kesehatan gitu ya, toko alat kesehatan. Karena kan kadang kalau misalnya pasien datang sebulan sekali, itu gula darahnya mungkin kalau kita bisa bilang bisa diatur. Iya, jadi nggak makan dulu atau jadi dibikin betul, ini dia dok ya. Jadi, saya besok mau cek darah nih, jadi saya harus makannya begini, harus minum obat. Iya. Takut dimarahin sama dokternya. Iya, dok. Jadi udah persiapan dulu, makannya diatur, minum obatnya dirutinin. Besok udah jadi bagus. Benar. Setelah berobat nanti makan yang lain-lain lagi, kayak gitu kan. Yang susah kayak gitu ya. Jadi makanya kita mengedukasi pasien kalau bisa punya alat cek gula darah sendiri untuk memonitoring gitu ya dok ya. Mereka jadi menyadari gitu. Kadang kan kalau kita edukasi nih dok, mungkin dokter Amel juga punya pengalaman ya.
mungkin makan yang manis jangan dulu ya, saya kayak gitu. Tapi katanya teman saya atau keluarga saya minum madu baik buat diabetes. Ini kita agak susah ya mengedukasi gitu. Nah itu biasanya saya edukasi untuk membeli alat cek gula darah sendiri. Biar ya, bisa periksa sendiri, tahu sendiri. Betul. Lalu kalau nggak percaya minum madu, abis itu dicek gulanya. Iya benar-benar. Dok, ini ada pertanyaan dok dari Larasati Fitri. Assalamualaikum dokter, apakah diet pada pasien prediabetes dan pasien diabetes berbeda? Dan bagaimana menyiasati pasien lansia dengan DM yang sulit makan? Nah, terima kasih dokter. Ini ada 3 pertanyaan dok. Ya. Apakah diet pada prediabetes dan diabetes itu berbeda? Kemudian mensiasati pasien lansia dengan DM yang sulit makan. Mungkin sering ya dok yang menemukan kasus-kasus seperti ini. Iya dok. Ya. Okay. Mungkin saya sambil buka slide. Iya dok. Ya, jadi memang pada pasien yang pre-diabetes, normal, kemudian diabetes, tentunya ada perbedaan. Jangankan untuk diklasifikasi seperti itu ya dok, mungkin tiap individu aja akan berbeda. Ya, jadi memang kadang nih pasien datang, kemudian dia akan menanyakan, dok, saya boleh nggak makan misalnya makan kurma gitu, atau misalnya makan kalau buka puasa mungkin makan yang manis-manis, boleh nggak? Kalau misalnya dia masih pre-diabetes ataupun diabetes yang tanpa komplikasi, mungkin makan seperti itu masih boleh. Mungkin jumlahnya yang akan kita atur. Ya. Tapi kalau misalnya sudah komplikasi kemana-mana, kemudian ada gagal ginjal, ada sakit jantung, kalau kita membolehkan misalnya makan protein aja untuk pasien yang diabetes dengan gagal ginjal, itu malah akan berakibat dulu. Nah, makanya di sini prinsip dari, memang mungkin dokter Amel sudah familiar ya dok ya dengan prinsip nutrisi pada diabetes itu 3J. Jadi jumlah, jenis, dan jadwal. Jadi jumlah itu dari mana kita lihat? Nah, jumlah ini tidak bisa sembarangan memang. Jadi mungkin dokter Amel makannya hanya 1 piring, terus saya makannya 2 piring, terus teman-teman yang lain ikut saya 2 piring, nggak bisa kayak gitu. Jadi per individu itu harus dilihat. Jadi sekarang itu terapi baik nutrisi maupun terapi pengobatan itu individual, personalized gitu ya dok ya. Tidak bisa disamakan tiap orang. Makanya jadi sebaiknya jika ingin mengubah diet yang sudah misalnya sudah bagus, terus kemudian ingin mengubah diet atau misalnya pengen nyoba makanan apa, sebaiknya konsultasi ke dokter atau ke ahli gizi. Ya, karena memang kalau dilihat di slide itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasien itu berapa sih jumlahnya makan ya. Yang pertama memang tergantung usia. Tentunya anak-anak, remaja, dewasa dan lansia itu akan berbeda ya dok ya. Dengan metabolisme tubuh yang ada tentu akan menghasilkan kebutuhan yang berbeda. Kemudian jenis kelamin wanita pria juga pasti akan berbeda. Aktivitas fisik, yang satu tidur-tiduran, mager, yang satu lagi aktif gitu ya dok ya. Berangkat pagi, pulang malam, pasti akan berbeda kebutuhan kalorinya. Kemudian berat badan juga pasti akan berbeda. Jadi memang semua itu harus dilihat per individu. Ya, jadi kalau mau ikut-ikutan lebih baik konsultasi dulu. Karena saya punya pasien dok itu datang, dia ngecek sendiri gulanya. Waktu itu kolesterolnya dia cek sendiri tinggi, kemudian dia diet sendiri, tidak makan nasi, kemudian olahraga workout-nya nge-gym cukup berat gitu, sampai dia hampir pingsan. Padahal tubuhnya sudah proporsional gitu. Ternyata dia punya alat cek gula darah, dia cek sampai 60. Hipoglikemi jadi. Iya, begitu. Jadi itu dalam kondisi orang normal kan. Jadi nggak bisa sembarangan karena ada efek samping yang mungkin orang awam nggak tahu dong. Jadi memang kita butuhnya konsultasi ke dokter atau ke ahli gizi itu untuk melihat bapak makannya segini, dia tidak ada efek
yang lain gitu. Iya. Kita maunya manfaat, bukan maunya menimbulkan masalah baru kan dok. Iya, gitu. benar-benar. Itu kalau dari segi jumlah, jadi pasti berbeda ya, pasti berbeda. Kemudian dari jenis, kalau dari jenis ya mungkin bisa sama bisa enggak ya, mungkin kalau yang prediabetes mungkin masih bisa seperti orang normal ya, dengan proporsi yang hampir sama. Kemudian kalau yang orang diabetes tadi, karena diabetes itu biasanya sudah membawa teman ataupun membawa komplikasi, nah itu juga jenisnya juga bisa berbeda-beda. Ya kalau misalnya orang normal atau misalnya tanpa komplikasi dan masih prediabetes, kita mengenalnya dengan piring teh ya dok ya. Ya jadi setengahnya itu serat, bisa buah, bisa sayur, kemudian yang satunya lagi seperempatnya bisa karbo, kemudian yang seperempatnya lagi bisa ke arah lemak atau protein, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya jadwal. Jadwal ya. Jadwal ini, nah ini kalau pada orang diabetes nih, jadi banyak juga nih dok pasien saya nih, dok saya kenapa gula darah saya tinggi dok, padahal saya itu makannya sehari cuma sekali loh dok, atau sehari cuma 2 kali. Kira-kira gimana dok? Mungkin dokter Amel pernah punya pengalaman gitu nggak? Iya. Kalau jadi memang pasien-pasien yang diabetes ini mereka kadang-kadang ikut-ikutan ya dok ya. Jadi misalnya ada temennya atau saudaranya gitu pernah atau terdiagnosis sebagai diabetes, coba sendiri, dia bilang saya makan sekali gula saya turun. Nah kemudian yang ini karena berdasarkan informasi begitu mencoba seperti itu. Ternyata tidak bisa dibegitukan karena tadi kita kembali ke personalize. Ya bisa jadi memang pertama kadar gula darah orang tinggi itu kan juga tergantung dari sensitivitas insulin dan resistensinya juga seperti itu ya dok ya. Jadi dia makan mungkin cuma sekali, tetapi misalnya porsinya banyak misalnya seperti itu. Atau jenisnya juga ternyata karbohidrat sederhananya tinggi. Kemudian setelah itu dia cek gula seperti itu. Jadi bisa jadi memang jadi tinggi seperti itu karena saya mengenal itu dokter ada insulin basal, insulin pandrial seperti itu. Jadi ya tadi tidak bisa disamakan lah antara satu pasien dengan pasien yang lainnya karena resistensi insulin atau kerusakan insulin pada masing-masing orang itu berbeda kemampuan atau sensitivitasnya berbeda-beda seperti itu. Betul dokter Amel ya. Jadi memang di situ ya perannya kita sebagai tenaga kesehatan sebenarnya kalau kita ngerawat atau misalnya pas pasien kontrol pasien diabetes tuh mungkin butuh sampai 15 menit bahkan sampai setengah jam ya, karena memang banyak yang harus dieksplor dari satu pasien. Iya dok, seperti itu. Dok kalau untuk cek gula darah nih dok, sebenarnya itu misalnya nih ada seorang diabetesi yang sudah pengobatan gitu ya dok ya. Nah cara tadi kan dokter bilang pilar kelima itu adalah memonitoring dengan alat cek gula darah yang terbaik. Kalau mereka memonitoring itu pas saat kapan sih dok? Biar bisa menggambarkan kondisi dia seperti itu, bisa terekam begini dengan obat ini ternyata respon atau obatnya harus dinaikin lagi dosisnya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang pas bagaimana dok? Kalau ideal itu sebenarnya agak rumit karena dia ada 7 waktu. Ya waktu pagi sebelum sarapan, kemudian 2 jam setelah makan, nanti sebelum makan siang, sesudah makan siang, sebelum makan sore, sesudah makan sore, dan sebelum tidur. Ya, jadi banyak ya dok ya. Iya, jadi kalau ideal seperti itu kok kayaknya saya rasa nggak mungkin ya untuk diterapkan di masyarakat kita. Bahkan minimal ya untuk biaya dan mungkin jadi trauma ya. Iya, ditusuk-tusuk sendiri. Iya, gitu. Padahal jarinya cuma 5, tusuknya 7 kali. 7 kali, betul. Makanya paling tidak untuk mengecek, saya sarankan untuk pasien-pasien saya cek malam hari sebelum tidur. Kira-kira jam 21 atau jam 22. Terutama yang pakai insulin. Karena ada resiko hipoglikemia saat itu. Ya, jadi kadang pasien lemas, tidur nggak ketahuan bablas pagi. Iya dok. Itu, kita
biasanya kita akan mengecek jam 21 atau jam 22. Kemudian pagi hari atau gula darah puasa untuk melihat basal insulin kita tuh berapa sih. Iya, Dok. Efeknya. Dan sebenarnya kalau yang ini Dok, yang tadi misalnya dia sebelum tidur cek ya Dok ya. Saya sering mengedukasi pasien itu sebelum tidur, misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, kalau bisa ada snack seperti itu, snack yang agar nanti tadi tidak jatuh ke hipoglikemi seperti itu. Nah itu kalau misalnya nih dia tidurnya jam 8 ya Dok ya, tidurnya jam 9, sebelumnya jam 8 mungkin sudah makan snack itu tadi. Tetap harus kita cek juga tidak Dok, yang tadi jam 9 sama jam 10 tadi, atau langsung saja ke pagi atau bagaimana Dok kalau menurut dokter? Kalau misalnya pasien itu sudah teratur ya, dalam artian gula darahnya sudah terkontrol, kemudian pasien tertib dengan makanan, mungkin tidak perlu sering-sering gitu. Tapi kalau kita masih penyesuaian dosis, kemudian biasanya pasien lansia yang kadang makan kadang enggak, atau pasien yang sedang dalam kondisi sakit, itu jam 21 menjadi penting. Jadi penting ya Dok ya. Dan pagi yang gula darah puasa tadi ya Dok ya. Karena memang kondisi hipoglikemi atau di bawah gula darah di bawah 80 itu malah lebih banyak menimbulkan sampai kematian. Dan karena ini juga ya Dok ya, maksudnya orang nggak aware, orang tidur kok ya Dok ya. Jam-jam orang tidur seperti itu. Iya. Dok, ini ada pertanyaan di Instagram. Oh ya, Instagram atau apa nih Mbak? Ya, Instagram dari Janitra Aca. Dok, benarkah bila ayah terkena diabetes akan menurun ke anak perempuan? Artinya akan pasti menurun ke anak perempuan atau ya laki-laki juga bisa seperti itu, persentasenya? Itu yang pertama Dok. Kemudian pertanyaan kedua, izin bertanya dokter, saya diabetes mellitus tipe 2, rutin minum obat. Kalau konsumsi jus pare itu boleh tidak dokter, dan berapa kali seminggu atau setiap hari? Terima kasih dokter. Ini jus pare Dok, yang satunya potensi kalau ayahnya terkena diabetes dan menurunkan ke anak perempuan. Iya, terima kasih. Ini Mbak mungkin ya Janitra Aca ya. Tadi mungkin kita udah sempat singgung ya Dok ya, kalau memang terutama first degree ya, misalnya orang tua entah ayah entah ibu, itu bisa kemungkinan sampai 50% turun ke anak, entah dia wanita entah dia pria. Iya, jadi tidak tergantung mau dia laki-laki perempuan ya Dok ya, bisa semua. Jadi bisa sampai hampir 50%-nya cukup besar ya Dok ya. Iya. Jadi hampir mirip sama penyakit jantung ya. Jadi kalau ada turunan di keluarga yang sakit jantung, bisa sampai anaknya punya kemungkinan besar juga untuk sama seperti orang tuanya. Jadi apalagi kalau mereka yang sudah punya potensi keturunan, gaya hidupnya juga tidak diperbaiki atau gaya hidupnya juga amburadul, makin besar kemungkinannya ya. Iya. Mbak Janita tadi itu termasuk yang faktor risiko tinggi untuk terjadi diabetes. Itu harus sering screening. Ya minimal cek gula darah entah sebulan sekali, 2 bulan. Harus yang di Dok, di pembuluh darah vena gitu Dok, atau cukup yang di alat kesehatan tadi Dok? Boleh sih dua-duanya. Boleh, ya, mana yang ini, mana yang bisa dan terjangkau boleh. Tapi paling nggak kalau sudah punya faktor resiko seperti itu harus segera screening. Iya. Terutama ya kita bisa melihat kan lifestyle-nya. Ya, misalnya lifestyle sendiri gimana, mungkin banyak di rumah, aktivitas kurang, berat badan berlebih, makanan mungkin enak-enak, itu kita lebih baik screening daripada terlambat gitu Dok. Iya Dok. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang jus pare Dok. Iya. Ini ranahnya dokter Amel ini. Jadi ini juga kayak pertanyaan sering ya Dok sering dapat pasien bertanya begini Dok. Pertanyaan jebakan ini. Nah, jadi saya DM tipe 2, rutin minum obat. Kalau konsumsi jus pare itu boleh tidak dokter? Jadi bisa iya bisa enggak. Dalam artian kalau memang dia tidak bermasalah dengan gulanya, tidak bermasalah dengan perutnya misalnya, terus gizinya tercukupi, untuk sampingan boleh ya Dok? Iya. Jadi sebagai pelengkap gitu Dok, bukan sebagai jadi bukan sebagai makanan utama. Kadang itu jadi alasan ya. Terus nggak minum obat. Iya. Jadi kalau untuk prinsip makan tetap tadi kembali ke penjelasan tadi,
personalize, kemudian jumlahnya kita perhatikan, jenisnya kita perhatikan, kemudian jadwalnya. Tetap itu yang jadi patokan ya Mbak Putih. Kalau untuk jus pare memang benar sih ada yang meneliti gitu dok, ada manfaatnya. Tetapi tadi memang dosisnya berapa banyak belum konklusi. Kemudian bagaimana efeknya, apakah di tiap satu orang dengan satu orang lainnya pasti sama, itu juga belum konklusi. Karena kalau namanya penelitian kan pasti sebatas di populasi itu seperti itu, belum bisa digeneralisir di semua populasi. Meskipun memang ada, tapi kita sebagai dokter tidak bisa bilang juga bahwa ini pasti baik, tidak bisa seperti itu juga karena memang harus diteliti juga. Tapi prinsipnya tadi seperti penjelasan Dr. Yulia, jumlah, jenis, dan jadwal tetap harus kita perhatikan seperti itu. Dan itu tadi tetap yang terakhir, pilar yang terakhir, cek gula darah mandiri. Jadi kalau misalnya minum obat terus konsumsi jus pare, gula darahnya normal, lanjutkan. Tapi kalau misalnya terus minum jus pare malah normal, jadi tinggi ya dok. Habis itu nggak minum obat, iya dok, bermasalah. Iya dok, benar. Iya. Seperti itu. Mungkin ini dok, saya mau bertanya terkait dengan komplikasi nih dok. Jadi sering sekali mereka yang diabetes ini tidak memperhatikan 5 pilar yang tadi dokter sebutkan, nanti akan mengalami komplikasi seperti itu. Atau sebenarnya mereka dengan diabetes ini sudah harus siap nih, suatu saat pasti akan terkena komplikasi tertentu, hanya saja jaraknya atau waktunya. Ada yang makin panjang, ada yang lebih cepat karena tidak mengatur pola hidupnya, atau bagaimana dok? Ya, jadi saya sering bilang ke pasien, kalau kita membicarakan diabetes itu seperti ibunya penyakit. Dia memang tidak terlihat ya, tidak terlihat, kadang malah bisa dibilang tidak terasa. Tapi mungkin ya itu insidental, kadang cek gula darahnya masih 200, saya nggak ada gejala gitu. Terus nggak minum obat, nggak ke dokter, tidak mengubah lifestyle. Tapi tahu-tahu ada komplikasi, misalnya langsung stroke, langsung serangan jantung, langsung kakinya ada luka nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai amputasi, ada gangguan di mata, ada gangguan di ginjal, di saraf. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi makanya saya selalu bilang itu ibunya penyakit loh. Jadi dalam artian kalau sudah terdiagnosis diabetes harus segera ditangani, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, efeknya rentetannya luar biasa. Banyak ya dok ya. BPJS langsung pusing lah. Iya, bener dok. Diabetes itu penyakit yang karena dia lama ya dok ya, menghabiskan biaya BPJS sangat besar itu. Iya betul. Karena komplikasi-komplikasinya itu. Jadi kayak gitu, memang diabetes tuh nggak kerasa, tapi memang efeknya luar biasa ya, mengganggu pasien, mengganggu keluarga, bahkan bisa merugikan pemerintah juga ya kalau pasiennya diabetes. Tapi kalau sudah diabetes, bagaimana caranya tetap bisa aktif, tetap bisa kontribusi, tetap bisa berkarya, intinya jadi tetap survive tadi ya dok ya, meskipun diabetes sih tapi tetap survive, menghasilkan karya, produktif gitu ya dok ya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya dari Widival, dok, jika ingin screening diabetes, gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c atau semuanya? Oh, ini dia pengen tanya, kalau screening itu yang diperiksa apa dok? Apakah gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c atau semuanya, atau cukup ada gejala ini tambah ini, atau bagaimana dok seperti itu? Ya lebih baik kalau screening. Ini kadang juga nih mungkin orang-orang nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kadang orang-orang ini lihat ada promo mungkin di laboratorium gitu tertentu kan, gitu ya dok ya. Kalau general check up dapat diskon gitu, nggak apa-apa juga sih gitu. Mungkin dia pengen check up gitu, nggak masalah. Tapi mungkin juga lebih baik kalau ke dokter juga. Jadi tidak hanya sekedar lab. Kadang datang bingung gitu kan, kok lab saya ini begini dok gitu, padahal dia cek sendiri gitu kan. Mungkin terus dia jadi pusing sendiri. Atau kadang dia ngeceknya juga salah persiapannya dok, misalnya tidak puasa atau makan terakhir jam berapa seperti itu, jadi akhirnya jadi istilah kita false negatif, false positif seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin tinggi tapi jadi tampak rendah, atau malah sebaliknya gitu dok ya. Iya, jadi memang cek gula darah itu nggak bisa sembarangan dok, terutama karena kan tadi ada gula darah puasa, gula darah postprandial atau 2 jam setelah makan.
itu ternyata ada persiapannya. Iya. Jadi saya suka tanya nih pasien kalau misalnya datang, dok, oh ini kenapa gula darah saya kok bulan ini tinggi dok, misalnya 2 jam setelah makannya gitu kan. Itu ya, nanti saya akan tanya, bapak pertama minum obat nggak? Kemudian yang kedua, tadi habis makan apa? Biasanya kan gula darah puasa, habis itu disuruh makan. Iya, iya. Nah, kadang nggak bawa bekal, jadi jajan aja yang ada di rumah sakit apa. Nah biasanya pasien nih, mungkin udah puasa ya, lapar, paling sering tuh makan baceman dok. Makan bacem, terus cuman ini dok tahu bacem 1 sama pecel kan ada bumbu kacang ya. Bumbu kacangnya manis lagi. Iya, terus sama ini dok, karena habis puasa lapar kayak teh manis gitu. Ya itu pak, penyebabnya. Jadi bapak nggak usah pusing, emang itu penyebab. Padahal kan tadi harusnya ada jumlah tertentunya ya dok ya untuk yang persiapan gula darah postprandial itu ya dok ya. Tidak. Atau misalnya dia gula darah puasa, tapi misalnya dia makan malam terakhirnya jam 9. Kemudian dia ceknya lagi gula darah puasanya jam 10. Udah lebih dari 12 jam. Iya dok. Itu juga berpengaruh nanti akan di gula darah bisa naik juga. Baik. Jadi memang edukasi, kalau saya punya pasien harus edukasinya agak lama itu dok, karena kadang kan pasien terus cemas gitu kan. Kita harus menanyakan satu-satu masalahnya ada di mana pasien. Iya, benar. Nah, jadi kadang saya daripada bapak repot bawa bekal aja deh. Biasanya pagi-pagi makannya apa itu yang dibawa bekal. Jadi nggak usah repot belanja beli-beli di sini, tapi bawa bekal. Iya. Nanti jadinya berapa gula darahnya? Saya gitu dok. Nah, jadi memang harus ke ahlinya ya dok ya. Benar. Sama mungkin ini dok, kita ke pengobatan nih dok. Jadi kan ada nih diabetes C, ada yang dia menggunakan obat minum oral seperti itu, ada yang menggunakan obat suntik atau insulin. Kapan seseorang itu oral, kapan seseorang itu insulin seperti itu, mungkin dokter bisa berbagi ilmu pengalamannya ke kami. Itu juga banyak ya, diabetes itu sebenarnya menarik dok. Pertanyaannya dari pasien itu menarik sebenarnya. Pinter-pinter malah pasien. Iya, karena ya lucu-lucu lah pertanyaannya kadang. Ada sampai nanya gini, dok, tolong resepin saya obat diabetes tapi yang nggak bikin gemuk. Saya pernah dapat pasien begitu. Ayo kita ke dokter penyakit dalam sambil kita diskusi gitu loh. Gitu. Iya, tapi itu cerdas itu pasiennya. Berarti dia merasa dengan meminum obat itu dia tambah gemuk. Memang ada dok. Ada ya dok ya, yang sifatnya anabolik, katabolik obat diabetes itu ya. Jadi kadang pasien gini, kalau kita meresepkan dia insulin, itu kayaknya dunia runtuh dok. Dianggap dia sudah ketergantungan gitu ya dok ya, mahal. Terus kayak, aduh udah nggak ada harapan hidup, udah berat banget diabetesnya gitu. Enggak, jadi seperti yang kita kembali tadi, diabetes itu personalized kan. Jadi mungkin yang satu bisa terkendali dengan obat, dia bagus. Tapi yang satu mungkin gula darahnya nggak terlalu tinggi, tapi sudah ada komplikasi, ginjal, komplikasi ke jantung. Apakah masih bisa dengan obat-obatan? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau sudah ada komplikasi, apalagi kalau sudah gagal ginjal, ya insulin paling baik. Iya. Meskipun dia merasa, dok, dulu waktu sebelum saya sakit ginjal itu gula darah, atau misalnya dia belum tahu ya sakit ginjal, dia biasanya datang dengan, dulu gula darah saya itu 400-500, kok sekarang gula darah saya normal ya. Terus saya bilang, ayo cek ginjalnya. Ternyata ginjalnya ada penurunan. Jadi dia normalnya karena ginjalnya udah rusak gitu. Nah jadi memang edukasi pada pasien itu harus pelan-pelan. Yang penting karena diabetes itu ada penyakit kronis yang bisa dibilang hampir seumur hidup ya dia akan menjalani itu. Yang penting nggak boleh stres, nggak boleh putus semangat, tetap positif ya dok, tetap optimis gitu ya. Karena diabetes itu udah bukan penyakit langka, penyakit yang hampir penduduk dunia ini sudah pernah. Iya, mau dia negara maju, negara berkembang ya dok ya, middle negara ini juga. Sampai ke desa-desa sudah ada diabetes. Sudah ada diabetes. Dan yang pasti sudah ada obatnya, walaupun tidak bisa menyembuhkan, minimal udah mengontrol. Jadi pasien tetap bisa hidup normal. Gitu. Jadi saya bilang sama pasien, nggak apa-apa kok pak, diabetes itu udah banyak yang sakit. Yang penting bapak mau tertib, mau minum obat, mau kontrol untuk kita tetap bapak tidak ada komplikasi.
Nah, ini kembali ke pertanyaan saya pasien tadi dok, yang obat diabetes yang nggak bikin gemuk, itu mungkin sharing dok ke kami dok. Maksudnya ya saya memang pernah mendengar mas, insulin itu bersifat anabolik atau sebaliknya katabolik seperti itu. Mungkin memang seperti itu atau bagaimana dok? Ya, karena sesuai dengan kerjanya insulin ya dok. Mungkin kalau yang sulfonylurea itu memang diberikan pada pasien-pasien yang kurus. Nah, itu biasanya dia akan memeras insulin, insulinnya akan membuat glukosanya atau gulanya masuk ke dalam jaringan. Nah, itu pasien jadi gemuk. Sama seperti insulin juga seperti itu. Ada lagi namanya obat metformin. Metformin itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang gemuk, itu cocok karena juga ada efek untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi makanya itu individual sekali juga ya dok ya. Baik dok. Kadang ini pasien tuh pernah diceritain, dok, tetangga saya punya insulin, terus katanya boleh pinjam insulinnya, gitu. Nyocokin sendiri. Jadi lucu-lucu gitu dok. Boleh nggak dok saya pinjam insulinnya dok? Wah ya, lihat dulu bapak itu butuh nggak insulin gitu. Atau misalnya beli obat sendiri di apotek, bener di dok. apotek, biasanya obat ini aja bu, banyak yang cocok. Padahal kita nggak tahu dia ada gagal ginjal kah, gagal hati kah, ya. Jadi memang sekarang lebih baik, lebih aman, dan obat diabetes itu termasuk high alert ya, dalam artian perlu pengawasan. Jadi seharusnya tidak dipakai sembarangan, tetap harus kontrol ke dokter ini bisa apa tidak. Baik dok, ini ada yang bertanya dok, dari Dewi Tania Dewi, dok, untuk diet pada diabetes mellitus pengaturan makanannya seperti apa? Mungkin tadi udah kita jelaskan ya dok, ini kita review kembali dok. Ya, tadi 3J ya Mbak Dewi, terima kasih atas pertanyaan 3J. Jadi jumlah, jenis, serta jadwal. Nah, mungkin ini jadwalnya seperti yang terakhir mungkin belum dijelaskan ya. Jadwal itu seperti yang ada di belakang saya ini. Kalau pada pasien diabetes itu sebaiknya makannya itu 3 makan besar dengan 3 makan selingan. Ya. Itu atau snack gitu ya dok ya, selingan ini snack ya. Maksudnya apa sih dalam artian? Nah, ini gambaran gula darah di dalam tubuh kita yang di sebelah, ini mungkin di sebelah mana ya? Di sebelah saya, di belakang saya persis itu merupakan gambaran gula darah ketika kita makan pagi, siang, sore, atau malam. Kalau kita makan, ada makanan masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita akan mengeluarkan insulin dan menaikkan gula darah, karena naiknya gula darah. Nah, itu kalau misalnya terlalu tinggi seperti pada pasien diabetes itu harus diturunkan, karena dia bisa merusak organ-organ penting kita. Nah, disitulah maksudnya obat-obatan seperti insulin, seperti obat yang minum, seperti itu. Nah, itu jadi insulin pandrial tapi ya dok ya? Ya, insulin pandrial. Jadi memang di situ ada jam-jam tertentu yang pasien tidak boleh mundur atau maju, ya, karena itu memang sudah cara kerja obat begitu, dan waktu makannya harusnya diturunkan dari jam segitu. Jadi kalau pada pasien diabetes saya paling sering ditanyakan, saya cuma makan 2 kali loh dok, kenapa gula darah saya tinggi? 2 kali tapi makannya apa? Gitu kan. Makannya makan enak-enak, santan misalnya gitu kan, atau banyak nasi, ya jelas gitu kan, gula darah tetap akan tinggi. Habis itu tidur kekenyangan gitu kan. Nah, dalam artian dia tuh dibuat seperti ini dengan 3 makan dan 3 selingan, berarti 6 kali makan ya dok. Itu dalam artian supaya gula darah saat makan besar tidak terlalu tinggi, seperti itu. Jadi dia butuh selingan. Jadi gula darah itu stabil, gitu. Tidak akan terlalu tinggi, tidak akan terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi merusak organ, terlalu rendah juga merusak organ. Gitu. Jadi inilah gunanya obat-obatan itu. Baik gitu ya. Jadi tadi jumlah, jenis, dan jadwal tetap harus kita perhatikan. Terus ini ada yang bertanya, dok, saya pasien pos bedah abses di bukan. Ini bukan pertanyaan, kita ke sini aja. Dok, apakah anak yang kedua orang tua diabetes harus melakukan diet juga? Mulai usia berapa anak harus melakukan diet itu? Apakah di bawah 10 tahun harus membatasi konsumsi gula? Jadi ini
kedua orang tuanya diabetes nih dok. Nah ini apakah si anak yang punya orang tua dua-duanya diabetes ini juga tetap harus mulai diet? Sejak usia berapa dia harus mulai mengatur makan itu? Dan kemudian kalau anak di bawah 10 tahun apakah harus membatasi konsumsi gula? Seperti itu dok. Jadi borong pertanyaannya dok. Ya dari mungkin itu ya tetap sebaiknya karena DM tipe 2 itu mungkin tidak hanya penyakitnya yang diturunkan ya, tapi kebiasaan orang tua juga diturunkan pada anak. Jadi misalnya orang tua biasa makan di luar atau misalnya makan yang enak-enak gitu, fast food dan segala macam, itu biasanya anaknya nggak mungkin nggak ikut ya. Jadi memang kalau memang sudah punya riwayat begitu ya orang tua harus mulai berubah dari gaya hidup, kemudian makanan, nanti anak akan mengikuti biasanya, karena nggak mungkin lah anak. Kan yang dicontohnya orang tuanya ya dok. Dok. Jadi satu keluarga itu sebaiknya memang berubah, gitu, karena memang sudah ada faktor risiko. Kemudian apakah di bawah 10 tahun harus membatasi konsumsi gula? Kalau memang punya riwayat dan anak itu berada dalam kondisi yang obesitas ya, meskipun tidak sampai obesitas tapi overweight udah mulai warning ya. Karena memang ya itu tadi punya resiko. Punya resiko seperti untuk menjadi diabetes. Dan mungkin tidak hanya gula ya dok ya. Kadang masyarakat itu hanya berpikir hanya yang manis-manis. Sebenarnya semua yang banyak karbohidrat sederhananya memang harus dikurangi. Salah satunya ya nasi putih, olahan tepung terigu. Makanya tadi dokter Eva bilang junk food karena rata-rata memang banyak dari pembuatannya dari karbohidrat sederhananya. Ini yang sebenarnya juga harus diedukasi kepada masyarakat keluarga ya dok ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dokter, buah apa saja yang bagus untuk pasien diabetes mellitus dok? Nah ini dari buah-buahan nih dok, apa saja mungkin, apakah semua buah boleh seperti itu atau sebenarnya ada hal-hal tertentu juga yang harus kita perhatikan? Ya jadi ini juga, jadi saya sambil cerita pengalaman ya dok ya, jadi banyak juga pasien yang bilang dok, saya kok gula darahnya masih tinggi, padahal saya makan buahnya banyak loh dok, gitu. Ibu makan buahnya apa? Biasanya es buah atau kolak gitu. Es buah, kolak kan? Kalau udah gitu gimana jelasinnya? Gitu. Ya bener buah sih isinya. Nah jadi memang mungkin sama ya dok ya, mungkin nanti dokter Amel akan menjelaskan. Jadi tidak hanya buahnya saja, tapi bagaimana cara mengolahnya. Benar. Dan lebih gampangnya saya kalau edukasi pasien, ibu boleh makan buah, tapi bukan buah yang terlalu matang atau manis. Jadi boleh yang setengah matang. Apa dok ya? Boleh buah apa aja. Tapi kalau misalnya mangga setengah matang asam, terus nanti dia jadi sakit perut, ya mungkin enggak. Jadi malah ini nanti lambungnya asam lambung. Ya kira-kira yang nyaman, tapi tidak terlalu manis. Karena pasti udah jelas kalau manis itu pasti ada gula. Benar. Jadi dok saya terapi itu jus buah naga, gitu. Yang lain saya nggak mau. Gula datang 400. Bu, buah naganya yang mana? Yang merah dok, yang manis gitu. Ya udah jelas itu. Benar. Jadi memang edukasi itu harus sampai detail gitu. Benar dok. Jadi memang sama dok, memang pasien-pasien sering saya sudah makan buah terus dok, kok ya masih tinggi ya seperti tadi kata dokter Eva. Jenisnya kita lihat ya, buahnya ya tadi kalau buahnya terlalu matang ya memang benar rata-rata manis. Kadang kan pasien tuh tanya, dok kan ini gula buah dok, beda dengan gula biasa. Biar dia gula buah pun kalau sudah masuk di dalam tubuh, fruktosa itu juga nanti tetap bisa jadi glukosa dan akhirnya juga meningkatkan kadar gula seperti itu. Jadi tetap tadi diperhatikan jenis buahnya. Semua buah yang matang memang benar tadi kata dokter Eva, dia manis dan mudah meningkatkan kadar gula darah. Atau buah-buah yang seratnya tinggi, tidak hanya jadi teman-teman Bapak Ibu pilih buah yang seratnya tinggi. Karena buah itu ada yang hanya kadar airnya saja yang tinggi dok, tapi dia manis, sama buah yang kandungan seratnya tinggi. Misalnya saya contohkan, ini ada
apel, sama ini ada melon, seperti itu. Kandungan seratnya apakah sama? Ternyata beda. Antara melon sama apel itu lebih tinggi si apel, meskipun mungkin sama-sama manis. Nah, ternyata lebih baik yang si apel, karena si melon ini dia manis tapi hanya airnya saja. Nah, pada pasien-pasien diabetes ini serat memang dia dibutuhkan, sangat dibutuhkan serat ini. Makanya kan kadang kita mengenal istilah harus memilih karbohidratnya karbohidrat yang kompleks. Nah, kompleks itu isinya memang serat semua, dan ini membantu untuk agar kadar gula darah juga tidak naik drastis, jadi seperti dia itu. Lebih lama kenyang. Iya, lebih lama kenyang, jadi seperti kalau itu, mungkin Dok. makannya manis tapi gulanya yang simple, mungkin habis itu kenyang tapi Iya, cepet pengen makan lagi, ya. seperti itu, Dok. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Rispartianti. HbA1c saya 5,7, saya punya hipertensi, sudah diet, olahraga. Bagaimana ini? Mohon saran. 5,7 ini udah masuk golongan apa nih, Dok? Nah ini HbA1c-nya dalam artian apa ini? Apakah dia sebelumnya sudah konsumsi obat atau belum? Oh iya. Kalau misalnya anggaplah dia belum minum obat, Dok. Kalau dia belum minum obat, tadi sudah saya tampilkan dia termasuk pertengahan. Prediabetes ya, Dok ya. Udah mulai warning nih, apalagi dia udah punya hipertensi nih. Udah teman deket nih diabetes sama hipertensi. Biasanya kalau ada diabetes ada hipertensi, ada hipertensi kemungkinan bisa diabetes nih. Iya. Biasanya karena pola makan sih seperti itu. Kemudian sudah diet dan olahraga. Bagaimana ini, Dok? Mohon saran. Jadi nah itu tadi, apakah Ibu Rispartianti ini sudah diabetes atau belum? Kalau misalnya belum, ya ini 5,7 ini sudah warning. Iya. Ya, dalam artian HbA1c itu apa sih? HbA1c adalah rata gula darah dalam 3 bulan. Dia tersimpan di dalam darah merah, jadi dia akan diterekam, terus itu yang dicek. Nah, jadi rata-rata 5,7. Kalau rata-rata 5,7, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang tinggi. Kayak gitu. Jadi kita ambil rata-rata 5,7. Nah, berarti tetap ada saat gula darahnya tinggi. Nah, itu yang harus dikontrol aja lebih baik ya. Saya harus apa? Mungkin kita harus cek-cek yang lain kayak profil lipid dalam artian kolesterolnya bagaimana, gula darah puasa, gula darah 2 jam pos makannya bagaimana. Itu yang kita nanti untuk bisa lihat yang mana yang perlu diterapi, misalnya perlu terapi. Iya, baik, Dok. Ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Assalamualaikum, pagi dokter, mau tanya, anak saya sudah lama DM tipe 1, ya DM1. Sekarang ayahnya DM juga sudah 2 bulan ini. Jadi anaknya DM tipe 1, ayahnya juga sudah terdiagnosis DM 2 bulan ini. Mungkin tipe 2 maksudnya, Dok ya. Tapi ini mau vaksin dari kantor. Saya atur pola makannya sudah seminggu. Cek gula darah 2 kali sehari, alhamdulillah di kisaran 120 sampai 140. Dia rajin minum obat metformin karena saya paksa. Apa perlu cek HbA1c buat vaksin, Dok? Oh iya, ayahnya baru 2 bulan karena selama ini sejak anak saya DM tipe 1 saya rutinkan cek GDS tiap minggu ke orang acak. Terima kasih, dokter. Nah, jadi intinya pertanyaannya buat ini mau vaksin, ya? Dok, buat ayahnya. Jadi satu keluarga ini ayahnya sudah terdiagnosis 2 bulan ini DM, anaknya punya DM tipe 1. Kemudian orang tuanya ini atau ayahnya ini mau vaksin sudah mau vaksin. Nah, ini sudah cek gula darah monitoring, maksudnya lewat ke kapiler itu di kisaran 120 sampai 140. Apakah perlu cek HbA1c untuk persiapan vaksin ini, Dok? Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Eka Rahmah ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Eka, memang kalau misalnya ini saya harus tahu dulu juga sih ayahnya ini umur berapa. Iya. Karena kalau misalnya dia misalnya anaknya mungkin baru 5 tahun dan ayahnya juga masih 28, itu kan masih di bawah 40 tahun ya. Jadi masih bisa kemungkinan DM tipe lain. DM tipe lainnya ini karena apa? Apakah karena autoimun, kelainan genetik apa? Nah, kemudian kalau misalnya dia DM tipe 2 ya, mungkin usianya udah lebih dari 40 tahun dan memang ada turunan itu, selama dia HbA1c-nya dari pemerintah kurang dari 8 atau misalnya
kalau misalnya kayak Papua mungkin nggak ada HbA1c ya dok, paling tidak gula darahnya kurang dari 200 dan dia stabil, dalam artian stabil dalam beberapa lama, bisa 2 sampai 1 bulan, itu diperbolehkan. Atas dengan catatan lagi tidak sedang sakit, tidak sedang dalam keadaan akut lainnya. Jadi kalau memang mau vaksin, monggo silakan sih datang ke tempat vaksin. Nanti ada dokter screening yang ya dok menilai, ya, di screening dan jangan lupa dibawa hasil lab terakhir. Iya dok, baik. Ya, jadi apa namanya? Sama ini ada pertanyaan lagi, manajemen gizi untuk penyembuhan luka. Cuma ini pasiennya Mbak Aulia tidak bilang apakah punya diabetes atau tidak ini dok. Ada ya di atasnya. Oh JJ, baik. Jadi ini punya DM tipe 2. Wah, mungkin tadi yang dokter jelaskan ada luka di kakinya atau di pos besar, pisah-pisah. Ada luka habis operasi bedah abses di punggung dengan luka insisi 10 cm. Nah ini bagaimana nutrisi untuk penyembuhan luka seperti itu dok? Punya diabetes dia. Ya, jadi tetap kalau pada pasien diabetes prinsip-prinsip tadi 3J tetap dipakai. Kemudian yang bisa meningkatkan gula darah tetap sebaiknya dihindari, karena kalau pada pasien diabetes gula darah tinggi akan lama penyembuhan. Yang pertama. Jadi gula darah tetap harus dikontrol, tetap harus dalam batas normal atau stabil supaya penyembuhannya juga bagus. Nah, untuk penyembuhan luka tetap kita pakai protein ya dok ya. Protein yang tinggi. Putih telur ya. Dalam catatan juga dia tidak ada komplikasi, atau Mbak Aulia ini tidak ada komplikasi ke arah ginjal. Iya. Nah, karena pasien-pasien ginjal itu tidak boleh terlalu banyak protein, ada batasannya. Ya memang kalau secara online gini mungkin kita memberikannya secara umum. Iya, tidak. Tapi kalau mau secara detail ya sebaiknya konsultasi. Iya dok. Ya. Lebih aman biar bisa dihitungkan benar gitu ya dok ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Mbak Aulia Idris. Jadi nggak kerasa nih dok, ternyata ngobrol-ngobrolnya sudah hampir 1 jam dan sudah banyak teman-teman juga yang bertanya. Sebenarnya saya masih mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Jadi saya orang tua saya, ibu saya itu punya diabetes seperti itu. Jadi dulu pernah terdiagnosis COVID. Ternyata tinggi sekali dok, gula darahnya itu sampai 500. Padahal sebelum beliau terdiagnosis itu hanya 200-an, dengan minum obat waktu itu 200, sekitar 200-an lah seperti itu. Nah itu memang selama beliau terdiagnosis itu jadi tidak bisa tidur cuma bisa setengah jam, kemudian makannya juga jadi tidak teratur, kemudian stres juga karena ya mungkin di sekitarnya, jadi karena kalau dulu pas awal-awal terkena COVID itu kan ini ya dok ya, beban moral tersendiri seperti itu, apalagi juga waktu itu ayah saya juga meninggal pada saat itu karena COVID itu. Jadi sebenarnya interaksi antara si virus COVID ini dengan yang diabetes, dia saling meningkatkan, atau kalau kita ngomongin ayam telur tuh mana yang duluan gitu loh dok, seperti itu. Betul. Ya memang COVID ini sebenarnya masih baru, dalam artian penelitiannya masih banyak dilakukan. Jadi masih banyak, misalnya kayak di rumah sakit ini ada yang memang sudah diabetes, COVID gula darah naik. Ada yang tadinya nggak punya riwayat diabetes, kena COVID jadi naik juga. Nah itu apakah penyebabnya COVID-nya atau memang dulunya dia punya diabetes? Jadi masih memang terus diteliti juga ya dok. Tapi memang diabetes itu, orang yang sudah diabetes itu gula darah akan naik. Yang pertama banyak penyebabnya dok, bisa karena stres, pikiran aja nggak bisa tidur, kurang istirahat bisa meningkatkan gula darah, apalagi ditambah infeksi. Nah mungkin infeksi ini berat, ya kemudian dehidrasi atau kurang minum, kurang asupan jalan juga bisa menaikkan. Kemudian ada hal-hal lain yang memicu gula darah naik, misalnya makan berlebih, tidak minum obat, itu bisa. Nah memang kalau itu kondisi khusus kan, karena dia dalam artian ibunya dokter Amel kan dalam kondisi sakit, jadi memang akan besar banget kemungkinannya untuk gula darahnya naik. Nah nanti terapinya yang akan menyesuaikan. Ya, baik, terima kasih Dokter Yulia atas semua ilmu dan pengalamannya pada kesempatan
pagi hingga siang hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi, semoga ada kesempatan ya. Mungkin tidak cukup ya teman-teman sahabat Muwardi, karena juga kita bisanya secara umum juga menyampaikan. Nah ini biasanya jam segini tuh sahabat Muwardi masih ada yang kerja nih dok, sehingga tidak bisa melihat streaming secara langsung. Nah nanti kalau nggak bisa melihat streaming secara langsung, bisa lihat hasil rekaman streaming hari ini silakan dokter. Ya, bisa melihat di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Iya. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share tentunya seperti itu. Dan follow akun kita juga ya, akun RSUD Dr. Muwardi. Oke, baik. Mungkin sebelum ditutup, closing statement-nya dokter buat sahabat Muwardi. Ya, untuk para sahabat Muwardi yang mengikuti atau misalnya akan mengikuti nanti di rekaman, mungkin pada pasien-pasien yang kita bilang diabetesi ataupun keluarga yang punya pasien diabetes, itu tetap semangat intinya gitu. Meskipun ini penyakit yang butuh kesabaran, butuh kontrol, butuh kekuatan dari keluarga dan seluruh pendukungnya, ya support sistemnya dari keluarga itu, tetap ini bukan penyakit yang sudah bukan langka lagi, sudah ada obatnya. Jadi tetap bisa semangat, tetap kalau misalnya ada keluhan segera berobat ya. Jadi diabetes itu menjadi sahabat kita. Iya, baik, menjadi sahabat kita. Jadi meskipun punya diabetes, tetap bersahabat ya dok ya, tetap produktif, menghasilkan karya, hidup bahagia seperti itu. Iya, oke. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Dadah sahabat Muwardi. Selamat siang, assalamualaikum. Terima kasih.